bagaimana penghayatan akan diakonia transformatif itu sungguh berguna bagi gereja dalam pelayanannya. Dan kini Pendeta Hendra menjadi pendeta tugas khusus Sinode Wilayah untuk melayani Badan Pelayanan Bina Warga sebagai direktur. Pendeta Hendra diteguhkan kalau tidak salah bulan Agustus tahun lalu ya, sudah setahun Pendeta Hendra menjalani panggilan sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah dengan pelayanan sebagai direktur Bina Warga. Bina Warga adalah badan pelayanan milik GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang berfokus pada pembinaan warga jemaat. Apakah itu sekolah minggu, apakah itu remaja, pemuda, dewasa, senior, pembinaan aktivis-aktivis gereja, pembinaan penatua, tentu kita tidak asing dengan kiprah Bina Warga. Dan sekarang di masa pandemi ini, Bina Warga diberikan kepercayaan untuk bisa mengelola layanan sekolah minggu online yang bermanfaat bagi gereja-gereja GKI dalam menyelenggarakan kebaktian anak di masa pandemi secara virtual. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan persilahkan untuk Pendeta Hendra menyampaikan sharing presentasi yang diperlukan untuk membuka wawasan dan menjadi teman belajar kami di GKI Putih. Dan kiranya materi-materi yang disampaikan oleh Pendeta Septemi di bagian yang pertama maupun juga Pendeta Hendra, nanti kami akan coba asah lebih lanjut dalam diskusi di kelompok kecil. Kita punya waktu menurut rencana sampai jam 1, jadi silakan Pendeta Hendra manfaatkan waktu yang ada untuk menyampaikan presentasi. Nanti kita akan lanjutkan juga dengan tanya jawab bersama dengan para peserta, baik di ruangan ini maupun juga saya dapat kabar live streaming karena bersamaan dengan kebaktian pernikahan gereja yang juga live streaming, tampaknya tidak bisa simultan begitu ya, tapi berarti kita akan fokus pada tanya jawab di ruangan Zoom saat ini. Baik, silakan Pendeta Hendra untuk mengawali sharing wawasannya tentang diakoni transformatif. Terima kasih Pendeta Adi. Selamat siang Bapak dan Ibu. Senang bisa bersama-sama pada saat ini untuk berbagi pengalaman dan juga sedikit pengetahuan yang saya miliki untuk bisa menjadi pengantar diskusi rekan-rekan di GKI Putih, terutama dalam merencanakan banyak hal ke depan dalam masa pandemi ini dalam pelayanan gereja. Dan saya diminta untuk bicara soal diakonia transformatif, dan apa yang akan saya sampaikan ini sangat-sangat pengantar sekali dalam pola pikir, dalam nanti Bapak dan Ibu bisa memperdalamnya dalam diskusi-diskusi yang saya pikir akan dilakukan setelah pertemuan ini dalam kelompok-kelompok kecil. Bapak dan Ibu, kalau mendengar kata diakonia, maka pasti Bapak dan Ibu sangat akrab dengan kata itu, dan saya mengasumsikannya juga Bapak dan Ibu juga sudah melakukan proses-proses dalam gereja di mana Bapak dan Ibu berada, dan saya berharap ketika saya berbagi ini menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan Bapak dan Ibu bisa sangat cepat untuk bisa mengikuti proses kita pada saat ini. Ya. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dalam banyak kesempatan kita melayani di gereja, maka kita bertemu dengan kesempatan-kesempatan untuk berjumpa dengan banyak kesempatan diakonia. Kalau bicara soal gereja, maka ada 3 tugas yang sering ditempatkan sebagai tritugasnya gereja. Ya. Yang pertama koinonia, dan yang kedua marturia, dan yang menjadi bahasan kita saat ini adalah diakonia. Dan kalau kita coba merunut apa yang menjadi arti dari kata diakonia, pasti dalam asumsi kita langsung berkenaan dengan pelayanan-pelayanan dengan mereka-mereka yang lemah dalam kemiskinan, dalam situasi-situasi khusus. Dan pelayanan ini sebenarnya juga mewarnai dari seluruh apa yang menjadi arti dari kata diakonia ini. Ada 4
kata pelayanan, melayani yang seringkali diindikasikan dengan kata-kata dalam bahasa Yunani soal diakonia ini. Yang pertama, diakoneo itu berkenaan dengan penyediaan makanan. Kalau kisah di dalam Kisah Rasul 6 misalnya tentang keributan jemaat soal pemberian makanan kepada janda-janda dari komunitas non-Yahudi, maka ini berkenaan dengan makanan. Dan mereka-mereka yang melakukannya disebut diakonos, dan pekerjaannya adalah diakonia. Tapi diakonia juga berkenaan juga dengan dulo, yang bisa diartikan sebagai hamba. Dan juga liturgio, yang tadi banyak juga kita diskusi bersama dengan Pendeta Septemi soal bagaimana kita mengemas ibadah dan lain-lainnya dalam gereja yang kita akan kembali jalankan dalam masa pandemi ini. Liturgio dalam artinya itu selalu berkenaan dengan bekerja untuk rakyat. Dan menariknya dalam kata liturgi, sebenarnya ketika ia bekerja untuk rakyat, dia selalu diindikasikan sebagai bagian dari ritual-ritual tertentu, aktivitas-aktivitas formal. Dan setiap orang yang melakukannya disebut sebagai liturgos. Dan yang terakhir adalah soal ratreo yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan gaji. Kalau Bapak dan Ibu melihat seluruh arti yang saya sampaikan dengan cepat ini, semuanya berkenaan dengan hal-hal kebutuhan-kebutuhan orang banyak, hal-hal memberi diri, dan juga hal-hal bekerja untuk rakyat. Bapak dan Ibu, maka bicara soal diakonia, kita nggak bisa lepaskan bahwa semua karya-karya diakonia adalah berkenaan dengan bagaimana kita menyajikan atau memberikan diri bagi masyarakat, bagi rakyat, dan kita mau supaya karya-karya yang kita berikan ini juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, saya meneruskan bagian ini untuk mengajak Bapak dan Ibu lebih dalam lagi bicara soal diakonia secara khusus, dan nanti akan menuju ke diakonia transformatif. Dalam pandangan Alkitab, banyak sekali sebenarnya karya-karya diakonia yang dinampakkan dalam teks-teks firman Tuhan. Dan semuanya merujuk pada sesuatu yang menarik menurut saya, yaitu pemeliharaan kehidupan. Dalam Perjanjian Lama misalnya, ada banyak kisah-kisah yang kita bisa lihat dalam Alkitab, bahwa Allah itu pro kehidupan. Kisah dan Adam dan Hawa, bagaimana Allah menempatkan di taman yang serba cukup, segala sesuatunya baik. Ketika berakhirnya air bah, Tuhan menyesal dan Tuhan mau memulihkan kehidupan. Keluarnya umat Israel dari Mesir juga adalah semua kisah-kisah pro kehidupan. Setelah keluaran misalnya, ketika umat Israel sudah ada di tempat yang dijanjikan Tuhan dan sudah membentuk sebuah komunitas baru, maka banyak peraturan-peraturan yang juga Tuhan tempatkan untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya panggilan untuk pro kehidupan itu nyata. Tahun Yobel, soal penghapusan utang, soal pembebasan budak, soal pengembalian tanah gadai, karena tanah pusaka bagi orang-orang Yahudi nggak bisa dijual, dan juga pemulihan tanah, semuanya menunjukkan bagaimana hak-hak dan semua berkenaan dengan keberadaan manusia, eksistensinya dipulihkan. Tahun Sabat juga bicara soal itu, perpuluhan, menyediakan makanan bagi para orang-orang yang fokus dalam peribadatan. Larangan-larangan mengambil bunga dari orang miskin, peraturan-peraturan panen, dan banyak sekali hal-hal yang lainnya yang berkenaan dengan hal-hal pro kehidupan. Jadi dalam kisah-kisah Perjanjian Lama, kita ditunjukkan bagaimana Tuhan sebenarnya sangat-sangat mendorong umat untuk benar-benar pro kehidupan. Bagaimana dengan kehidupan Perjanjian Baru? Kalau kita melihat sosok Tuhan Yesus, maka kita pasti menemukan banyak kisah-kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus juga melakukan peran-peran yang luar biasa, memulihkan kehidupan, menopang lemah dan menyembuhkan, juga bergaul dengan semua kalangan, berani memberikan kritik pada para penguasa yang benar-benar membuat kehidupan sesamanya menjadi tertekan atau bermasalah. Semua menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan keberpihakan. Jemaat mula-mula juga
ternyata meneruskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini untuk menjadi bagian yang sangat unik dalam kehidupan mereka sebagai komunitas baru pada saat itu. Ada penyerahan harta, kita bisa melihat jemaat mula-mula melakukan itu, dan sampai ada kisah-kisah tentang Ananias dan Safira, ya. Lalu pelayanan janda-janda yang saya sebutkan dalam Kisah Para Rasul 6, ya. Lalu bagaimana jemaat satu dengan yang lainnya saling topang untuk memelihara komunitas di Yerusalem, ditopang oleh mereka-mereka yang ada di Makedonia, di Korintus, dan lain-lainnya. Dan semua menunjukkan bagaimana gereja Tuhan tuh pro kehidupan. Ya. Gimana dengan GKI? Saya sangat bersyukur berada dalam bagian dari GKI yang di tata gereja menunjukkan bagaimana kita dengan tegas menunjukkan konteks keberadaan kita ada di Indonesia, dan kita dipanggil untuk memulihkan, berkarya bersama memulihkan apa yang Tuhan sendiri sudah ciptakan baik itu. Dan kalau kita melihat rumusan visi misinya juga begitu, ya, menjadi mitra Allah guna menghadirkan keselamatan, dan itu ditunjukkan dengan detail-detail soal keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan juga kesejahteraan. Jadi berulang-ulang dalam perjalanan gereja kita ini dari lama sekali sudah menunjukkan bahwa kita memang adalah komunitas yang benar-benar harus memperhatikan sekitarnya sebagai konteks kita berada, dan juga kita harus mengupayakan sesuatu untuk menjadi komunitas yang pro kehidupan. Jadi kalau bicara soal diakonia, kita harus mengindikasikan pada karya-karya yang memulihkan. Kalau bicara diakonia, maka kita ada 3 bentuk yang biasanya kita kenal, ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama yang karitatif, dari kata charity, karitas, yang menunjukkan bahwa karya-karya yang banyak sekali gereja lakukan sebenarnya, ya. Jenis kegiatannya banyak, macam-macam. Ada kunjungan ke penjara, pengobatan gratis, klinik murah, ya, dana belajar, ini kegiatan-kegiatan karitatif. Bagi-bagi sembako, ya, itu banyak sekali dilakukan oleh gereja-gereja. Menariknya, ada banyak sekali sikap pro dan kontra untuk bagian karya diakonia yang karitatif, ya. Mereka yang pro mengatakan, ya karena ini risikonya rendah. Kalau Bapak dan Ibu berbagi sembako, berbagi dana Natal ke sebuah komunitas, misalnya di Kampung Kristen di Palalangun, di dekat Cianjur, risikonya rendah, kita memberikan bantuan, selesai, ya. Dan juga citranya positif. Waduh, keren ya, gereja GKI Kayu Putih sudah berbagi dananya membangun tower air, lalu di tower airnya ada plakat besar sumbangan dari GKI Kayu Putih. Itu citra positifnya langsung terasa, Bapak dan Ibu. Dan memberikan daya tarik, ya. Kita kalau memberi itu pasti menghasilkan sebuah sukacita. Banyak aksi-aksi sosial, pengobatan gratis, baksos di komunitas, misalnya di sekitaran Cianjur, itu banyak yang mengikuti karena kita rindu untuk memberi, dan karenanya memberi itu menghasilkan sebuah kebahagiaan. Jadi banyak yang pro dengan bagian-bagian ini. Makanya ketika pandemi ini mulai, Bapak dan Ibu, banyak sekali aksi-aksi karitatif yang berlangsung di banyak tempat, termasuk juga dilakukan oleh gereja. Manfaat langsungnya juga terasa. Kalau kita beli nasi bungkus langsung orang kenyang, ya, itu langsung terasa, ya. Bangun tower air langsung kelihatan towernya ada berdiri, dan itu terlihat langsung, ya. Tapi ada yang kontra, kenapa? Karena lalu menghasilkan ketergantungan. Saya berbagi sedikit dengan komunitas Kampung Kristen di Cianjur, di Palalangun. Ada 3 kampung Kristen di Jawa Barat, Bapak dan Ibu. Jawa Barat ini komunitas Muslim besar, tapi menariknya punya 3 kampung Kristen. Yang pertama itu Kampung Sawah, di dekat Pondok Gede sana. Kemudian yang kedua itu ke arah Sukabumi, ada, kok saya jadi lupa, ya. Siapa ya? Saya lupa lagi. Yang ketiga adalah Palalangun, ya. Di Palalangun, menariknya karena itu dekat dari Cianjur, saya banyak juga berelasi dengan rekan-rekan pendeta di sana.
Setiap kali ada rekan-rekan dari kota datang ke sana melihat di Jawa Barat ada sebuah kampung Kristen dan miskin, lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan, lalu mau mendukung banyak sekali program-program di kampung itu. Dan menariknya, setiap pemberian itu luar biasa banyak dan tanpa sebuah konsep yang cukup kuat atau pemberian diri yang total, sehingga lalu membentuk mentalitas tumpang tangan dari komunitas ini. Banyak sekali keluhan-keluhan rekan-rekan pelayan di sana, di mana jemaat seringkali susah untuk digerakkan untuk berusaha. Kenapa? Tunggu aja Pak, nanti juga orang kota datang akan beri kita dukungan. Jadi ada pola ketergantungan. Lalu juga tuduhan kristenisasi seringkali nyata dalam banyak pengalaman-pengalaman gereja yang berbagi ya. Ketika gereja berbagi nasi bungkus atau sembako murah, lalu ada kesan tuduhan-tuduhan kristenisasi. Nah, bentuk yang kedua, selain yang tadi itu karitatif, yang kedua ada reformatif, dan ini berkenaan selalu dengan pembangunan seseorang, pembangunan komunitas, atau membuat seseorang jauh lebih baik. Kalau karitatif berkenaan dengan selalu diilustrasikan dengan memberikan ikan, kalau yang ini memberikan pancing, gitu. Kalau bicara soal sejarahnya, ini selalu berkenaan dengan bagaimana mengubah reform seseorang atau komunitas terbangun. Ya. Herman Daly, seorang ekonom dan biologis, dalam Earth Summit tahun 92 di Rio de Janeiro yang ngomongin soal bagaimana pembangunan berkelanjutan harus menjadi semangat sejak tahun 92, mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan ini sebenarnya berbanding terbalik dengan keadilan. Kenapa? Karena awalnya pembangunan harusnya menghasilkan sebuah ruang memulihkan orang, membangun kembali begitu. Dan itu sebenarnya menjadi semangat Harry Truman ketika ia menyetuskan bagaimana Amerika harus berkontribusi kepada negara-negara lain yang menjadi korban perang, dampak perang yang terjadi untuk dipulihkan. Maka lahirlah ada USAID yang sangat konsentrasi dalam pembangunan, dan semangatnya adalah memulihkan pembangunan ekonomi. Dan semangat yang ditetapkan itu dengan bayangan akan damai kalau semuanya pulih, akan terbangun ekonominya, akan baik, lalu menjadi kemakmuran. Tapi realitanya banyak sekali hal-hal yang sampai dengan saat ini menjadi realita kita nggak seperti itu. Maka pembangunan berkelanjutan menjadi semangatnya. Maka bicara soal diakonia reformatif, maka jenisnya selalu berpola untuk membangun orang, ya. Keterampilan, kursus-kursus keterampilan, pelatihan, bagaimana cara membuat bisnis online, ya, bagaimana mengembangkan keterampilan cukur rambut dan lain-lainnya itu dilakukan. Kewirausahaan, kredit modal, ada koperasi yang memberikan pinjaman dengan pengumpulan dana dari komunitas, kemudian diberikan kepada orang-orang untuk bisa mengembangkan usahanya, itu menjadi semangat dari bentuk ini, Bapak dan Ibu. Dan yang menjadi bahasan kita, dan saya mau mengajak kita memperdalam lebih jauh nanti, untuk bentuk transformatif. Kalau karitatif itu memberikan ikan, lalu reformatif itu memberikan pancing, kira-kira apa ya ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan transformatif, Bapak dan Ibu? Boleh ya ketik di kolom chatnya, Bapak dan Ibu. Kalau karitatif itu ikan, reformatif itu pancing, lalu transformatif apa ya, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, sambil saya menjelaskannya, nanti kita cari ya ilustrasi apa yang tepat. Beberapa mengatakan, oh kita menyediakan kolam, Pak, ya, supaya dia bisa mancing. Saya setuju dengan itu, tapi pada sisi yang lain juga masih perlu diperdalam. Kenapa? Ya Pak, karena banyak orang sudah diajarin mancing, tapi dia nggak bisa mancing.
Tapi karena semua kolam-kolam sudah dipagerin pihak swasta, semua sungai-sungai sudah tercemar. Bagaimana bisa memancing? Bagaimana keterampilan yang sudah diberikan itu bisa terwujud dan akhirnya dia bisa menangkap ikan kalau ruang untuk usahanya nggak bisa dilakukan. Bapak dan Ibu bicara soal transformatif, harus kita punya pola bahwa penerima adalah subjek bukan objek. Bagian karitatif selalu penerima adalah objek, kita memberikannya. Lalu reformatif pun begitu. Para orang-orang yang perlu dilatih adalah objek kita. Tapi transformatif memposisikan mereka yang kita layani sebagai subjek juga. Kenapa ini menjadi penting? Nanti kita akan coba temukan. Bukan mengatasi orang lapar dengan memberikan ikan, tapi menemukan jauh melampaui itu. Kenapa dia menjadi lapar? Kita harus mampu menemukan kenapa dia menjadi lapar dan menggerakkan ia untuk bisa memperjuangkan haknya supaya dia tidak mengalami kelaparan lagi. Dan biasanya lalu didorong oleh rasa keadilan. Semangat ini menjadi sangat kuat sehingga gerakan-gerakan diakonia transformatif adalah gerakan-gerakan yang cukup radikal, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena lalu ia membangun kesadaran dan bukan ketergantungan. Kalau pola-pola yang lainnya kredit usaha, dia pasti akan membuat ruang-ruang ketergantungan tertentu. Aduh, aksesnya di koperasi di Kayu Putih itu baik deh ya, saya pinjamnya hanya bisa di situ nih. Walaupun dia mengembangkan usahanya, tapi ruang-ruang ketergantungan seringkali juga masih ada, apalagi yang karitatif, Bapak dan Ibu. Lalu selalu menggerakkan komunitas karena situasi keadaan ketidakadilan, keterpurukan, kemiskinan, atau kelaparan selalu berkenaan dengan sebuah ruang yang besar di mana banyak orang, nggak hanya satu. Kalau dia yang lain nggak lapar, dia lapar, berarti ada yang masalah tuh ya orangnya. Tapi kalau banyak sekali dalam sebuah komunitas, berarti ada sebuah sistem yang membuat banyak orang nggak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi bicara soal yang transformatif, Bapak dan Ibu, banyak yang lalu mengilustrasikan kalau karitatif itu ikan, reformatif itu pancing, maka yang transformatif itu bicara soal membuka mata katanya, menegakkan kaki. Karena pelayanan transformatif adalah pelayanan yang berkenaan dengan membuat orang menjadi sadar akan haknya, menjadi sadar akan akses yang sebenarnya dia miliki, dan mendorong dia mendapatkan akses itu. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa ketika kita mau melakukan pelayanan, maka menjadi penting untuk kita melihat apa yang kita sebut sebagai karitatif, reformatif, dan transformatif. Sampai sini dulu Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanggepin? Kak Adi, saya nggak bisa lihat kolom chatnya nih karena saya share screen. Jadi kalau ada chat dikasih tahu ya Kak Adi ya. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu, silakan. Pendeta Hendra sudah menolong kita untuk memahami latar belakang dari Alkitab tentang panggilan gereja, bahwa panggilan gereja ternyata menarik, tidak eksklusif bagi umat Kristen atau umat Allah begitu, tetapi kata-kata dalam bahasa Yunani ataupun juga Ibrani yang dipakai terkait dengan relasi bersama dengan komunitas yang lebih luas, dengan masyarakat begitu. Sehingga ketika Pendeta Hendra tadi menyampaikan tentang beragam bentuk praktek diakonia, dan ketika kita juga hendak mempelajari lebih jauh tentang diakonia transformatif, kita rindu agar pelaksanaan diakonia transformatif ini bersama-sama, ya, ada pengorganisasian bersama dengan komunitas, sebab kita hendak memperlakukan mereka sebagai subjek, bukan objek yang menerima bantuan dan pada akhirnya mengalami ketergantungan. Begitu. Nah, ini kurang lebih perkenalan awal yang disampaikan oleh Pendeta Hendra tentu akan menolong kita memahami lebih jauh tentang diakonia transformatif. Dan mari Bapak Ibu silakan, ini ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan
boleh disampaikan dalam fitur chat di ruangan Zoom ini. Nanti akan disampaikan ya. Silakan barangkali Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Atau kalau mau menyampaikan pertanyaan langsung pun juga sebuah kemungkinan ya. Kita bisa interaktif berkomunikasi dalam pertemuan ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan respon? Sayup-sayup ada suara namun kurang jelas, kurang kuat barangkali suaranya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nih dari Ibu Evi Wilade ya. dari kolom chat. Pertanyaannya adalah seberapa efektif gereja berdiakonia transformatif? Seberapa efektif gereja sudah berdiakonia transformatif? Mungkin itu pertanyaannya ya. Oh iya, baik. Terima kasih rekan Tia. Ini ditanyakan seberapa efektif gereja sudah melaksanakan diakonia transformatif. Jadi mungkin gereja yang dimaksud bisa gereja keseluruhan atau mungkin ada gereja-gereja tertentu yang diamati oleh Pendeta Hendra sudah melakukan begitu ya. Silakan berarti ada tanggapan dari Pendeta Hendra. Terima kasih. Ibu siapa tadi ya, Mbak Tia? Ibu Evi Wilade, beliau adalah penatua Kayu Putih ya. Baik. Terima kasih Bu Evi. Saya berbagi pengalaman di Cianjur ya Bu, karena satu-satunya pengalaman saya adalah di GKI Cianjur. GKI Cianjur punya banyak pelayanan-pelayanan sosial dan juga coba berkolaborasi dengan warga masyarakat begitu. Tapi kami tuh merasa bahwa ruang yang kami lakukan tuh masih di ruang ini Bu, karitatif dan reformatif begitu. Karena misalnya seperti pasar murah atau jual barang bekas misal gitu, itu karitatif sebenarnya, walaupun kita ada untungnya dari sana, tapi sebenarnya itu pemberian karitatif dengan pola yang lain aja begitu. Apalagi dengan memberikan sembako dan lainnya biasanya berkenaan dengan hal-hal yang karitatif. Ya. Yang reformatif memang ada pelatihan-pelatihan untuk pemuda untuk sekolah misalnya ada dilakukan, tapi juga sangat terbatas ya. Rumah belajar misalnya, kami lalu memposisikan rumah belajar pun juga sebagai bagian yang reformatif, belum yang transformatif. Kenapa? Karena pelatihan-pelatihan atau hal-hal kayak bimbingan belajar gratis itu masih memposisikan kita belum mengubah kehidupan secara sistemik pada orang-orang yang menjadi objek kita. Mereka selalu menjadi objek ya. Rumah belajar para pesertanya adalah mereka-mereka yang dari keluarga tidak mampu, lalu mereka didampingin. Jadi masih sebagai objek. Nah, satu-satunya pengalaman di Cianjur tentang pelayanan transformatif adalah kami pernah membuka shelter buruh. Karena GKI Cianjur berada di kabupaten yang cukup diminati para investor untuk memindahkan pabriknya dari kantong-kantong buruh di Cikupa, di Bekasi begitu ya, yang sudah cukup keruh iklim buruhnya. Jadi kalau satu pabrik bagus, kalau pabrik sebelahnya nggak bagus, bisa nanti yang sebelah demo juga ikut demo semua begitu. Kira-kira iklim buruhnya begitu. Dan sudah memasuki tahun 30-an dari beberapa pabrik-pabrik padat karya, sehingga lalu mereka memilih untuk mencari tempat baru tentunya dengan fasilitas yang mendukung usaha mereka, plus juga UMR yang juga mungkin relatif murah. Maka Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur itu salah satu pilihannya. Maka di Cianjur itu sejak 5-6 tahun lalu tuh udah banyak sekali pabrik baru. Dan
banyak penduduk yang tadinya nganggur terus jadi karyawan pabrik. Dan tanpa keahlian tertentu, tanpa pengetahuan apapun, nggak tahu hak-hak buruh apa, bagaimana perlakuan-perlakuan yang nggak semestinya mereka dapatkan, itu nggak mereka ketahui. Dan kami lalu membuat shelter buruh untuk memberikan pelatihan untuk mereka melek peraturan-peraturan buruh, untuk tahu etos kerja yang baik sehingga mereka bisa meningkat dalam pekerjaannya. Dan itu kami buka satu shelter di depan kawasan pabrik gitu. Tapi itu high cost ya, dan juga kami merasakannya high risk juga. Setiap kali pelatihan dilakukan, maka preman-preman di sekitar yang mungkin juga adalah orang-orang yang berkepentingan di pabrik itu udah nungguin juga gitu ya. Ini ngomong apa nih pelatih-pelatihnya nih ya, mau ngapain nih. Dan itu menjadi menakutkan. Kenapa? Karena itu adalah pelayanannya gereja. Nanti kalau gerejanya diapa-apain apa gimana ya, dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Pelayanan itu hanya berlangsung 2 tahun, Bapak dan Ibu, dan kita berhenti. Kenapa? Karena besar banget biayanya, plus juga kita takut. Padahal, ruang untuk memberdayakan para warga Cianjur untuk meningkat kapasitas kerjanya, sehingga itu juga menyenangkan buat pabrik, plus juga terlindungi kalau ada perlakuan-perlakuan yang nggak begitu bagus, atau upah-upah yang nggak cukup tepat, dan itu adalah dorongan untuk membuat mereka menuntut haknya atau tahu haknya dan berusaha untuk mendapatkan haknya. Dan saya merasakan apakah efektif kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan keberanian dengan total untuk melakukannya. Saya pikir pelayanan-pelayanan transformatif justru menurut saya akan menjawab, akan bahkan mampu mengurangi ruang-ruang pelayanan karitatif dan reformatif. Kalau setiap orang bisa bergerak untuk mengakses peraturan-peraturan pemerintah yang berkenaan dengan dukungan buat mereka-mereka yang lemah, atau akses pada penjawaban kebutuhan pribadi dengan lebih adil, itu akan membuat justru mereka-mereka yang yang saat ini tersingkirkan akan semakin berkurang karena semuanya bisa mendapatkan. Jadi ini pelayanan transformatif, pengalaman saya di gereja sangat-sangat sedikit sekali. Dan kalau efektif ya karena yang melakukan juga masih sangat sedikit, rasanya belum tahu ya dampaknya. Kami di Cianjur baru 2 tahun. Dan saya nggak tahu deh apakah ada GKI yang sudah melakukan pelayanan transformatif seperti yang saya maksudkan dalam pemaparan ini, atau ada atau nggak tahu deh ya. Yang saya dengar sih dulu Pak Yosef punya satu yayasan ketika Kedung Ombo itu proyek itu bendungan besar itu dibuat, maka dia menggerakkan masyarakat untuk bisa mendapatkan haknya, dan itu pelayanan transformatif. Tapi nggak tahu apakah ia bergerak atas nama gereja atau ada institusi lain yang dia pakai begitu. Saya sendiri di lingkungan GKI belum melihat ada yang melakukan karya transformatif besar begitu, Bapak Ibu. Masih dalam ruang karitatif dan reformatif. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Hendra. Jadi menarik ya, dari sharing pengalaman Pendeta Hendra sewaktu melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Cianjur. Ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh gereja untuk merespon konteks di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada para buruh yang muncul seiring dengan pengembangan investasi pabrik-pabrik dibuka di daerah Cianjur, lalu juga para buruh ini katakanlah belum teredukasi tentang apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan relasi dengan pengusaha itu menjadi rentan ketidakadilan. Gereja turut hadir memberikan pendampingan dan ada ruang yang dibangun untuk mediasi dan seterusnya begitu ya. Nah, itu berarti
ketika gereja rindu untuk melaksanakan pelayanan diakonia, maka gereja perlu mengenali konteks, mengenali dunia di mana gereja berada. Apa yang dialami oleh masyarakat, apa yang menjadi ketidakadilan di sana, apa yang menjadi persoalan bersama yang muncul. Sehingga pendalaman konteks itu menjadi bekal berharga bagi gereja untuk merespon secara tepat dan relevan. Apakah kira-kira bisa dikatakan seperti itu, Pendeta Hendra? Artinya kalau gereja mau katakanlah menempuh diakonia reformatif atau transformatif, maka mengenali konteks itu menjadi sebuah keharusan atau keniscayaan yang perlu gereja betul-betul amati dengan cermat, sehingga langkah-langkah diakonianya menjawab persoalan. Ini mumpung belum ada yang bertanya, jadi saya menyampaikan pertanyaan. Terima kasih, Pendeta Adi. Saya pikir itu menjadi dasar utama ya. Bapak dan Ibu kalau mau bagi-bagi sembako juga kan harus tahu dulu ya, apakah ada yang butuh sembako atau enggak. Kalau enggak kan akan sia-sia begitu. Konteks menjadi penting untuk kita kenali sehingga muncul ide untuk melakukan peran kita memelihara kehidupan. Bentuknya tinggal kita temukan ya. Sekali lagi banyak yang lalu bergeraknya pada bentukan yang karitatif ya, karena itu tadi saya mengatakan yang pro mengatakan ini resikonya rendah, citra positifnya langsung dapat, daya tariknya juga bagus, banyak yang ikut. Mother Teresa punya quote itu, when you letting something, you're adding something to your life. Sama seperti kita memberikan sembako atau nasi bungkus ke seseorang, kan habis ngasih itu ada sebuah kebahagiaannya. Dan itu menjadi daya tarik. Aduh, kita ngasih nih. Apalagi sekarang kalau difoto lalu diposting di medsos ya. Itu menjadi sesuatu yang mengeluarkan. Tapi kita lupa membayangkan atau menggali lebih dalam, kenapa mereka sampai nggak bisa makan. Apakah karena kemalasannya atau karena sistem di masyarakat? Dan kalau itu berkenaan dengan kemalasan, maka kita akan melakukan bagian yang kedua, yaitu reformatif begitu ya. Kita latih, kita berikan ruang, kita semangati dia, dan akhirnya kita berikan ruang untuk bisa berusaha, kita kasih kredit dan lain. Tapi kita juga lupa, apakah mereka bisa bertahan dalam situasi di mana sistem nggak berpihak pada mereka-mereka yang usahanya kecil misalnya begitu ya. Maka kan kita harus bergerak pada yang transformatif. Pengalaman di Cianjur, ada satu kampung Kristen ya yang namanya juga kampung Kristen ya, semuanya Kristen. Di Cianjur itu ada satu perda. Perdanya itu Gerbang Marhamah nama perdanya. Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlak Tulkurimah. Salah satu klausulnya adalah pemberian insentif bagi para pelayan-pelayan anak usia dini. Dan itu cukup besar. Dan warga di Palalangon, di kampung Kristen itu adalah warga Cianjur. Dan banyak itu para pelayan-pelayan guru sekolah minggu dan lainnya yang satu level dengan para pelayan-pelayan taman baca Al-Quran, komunitas Muslim yang ada di tempat-tempat lain. Tapi mereka nggak dikasih insentif. Maka GKI Cianjur bekerja sama dengan beberapa komunitas-komunitas Muslim yang cukup moderat. Kita lalu advokasi Perda Gerbang Marhamah itu. Kita adakan pelatihan untuk bagaimana advokasi Perda dengan baik, lalu kita audiensi dengan bupati, kita audiensi dengan dewan, DPRD, untuk bisa membuat akses untuk teman-teman di Palalangon yang kampung Kristen bisa mendapatkannya. Dan teman-teman di Palalangon juga diajak untuk memperjuangkan haknya. Dan ternyata itu bukan perkara yang mudah, panjang. Pelatihannya dulu, kita dicarikan bagaimana advokasi Perda, disadarkan teman-teman di Palalangon bahwa ada hak itu, dan seterusnya. Dan itu cukup panjang dan melelahkan. Dan biasanya gereja lalu merasa, aduh nggak usah deh, males. Jadi kalau pertanyaannya Pendeta Adi tadi, apakah kita harus kenal konteks? Sangat-sangat kenal. Apapun yang kita lakukan dalam karitatif, reformatif, apalagi yang transformatif. Saya pikir konteks menjadi penting. Nah, saya lanjutkan dulu ya, Kak Adi ya.
Boleh silakan, Pendeta Hendra. Jadi ada pokok-pokok penting nih tentang diakonia transformatif karena Pak Pendeta Adi tadi sudah masuk bagaimana kita penting untuk mengenal konteks kita. Jadi paradigmanya adalah perubahan hidup masyarakat yang lebih baik itu. Jadi bukan hanya sekedar memberi sembako, lalu laparnya hilang sesaat, tapi hidupnya seseorang nggak bisa berubah, hanya lapar begitu, nanti nunggu lagi nanti ada panitia Natal dari gereja kasih lagi gitu dan lain-lainnya begitu. Tapi ada perubahan, yaitu signifikan. Lalu yang kedua adalah ruang di mana saat negara tidak berperan maksimal. Misalnya rumah sakit, pendidik, sekolah itu kan didirikan karena di mana sebenarnya itu tugasnya negara, tapi negara nggak bisa melakukan perannya dengan maksimal. Lalu adalah sekolah swasta, sekolah rumah sakit swasta, ya. Dan dalam peran-peran yang lainnya, misalnya peraturan-peraturan nggak bisa ditegakkan sebagaimana mestinya, dan juga nggak ada ruang di mana para aparatur pemerintah membuat hak-hak warga negaranya terpenuhi, maka kita harus masuk di sana. Dan itu perjalanannya cukup panjang, ya. Dan bagi saya penting untuk menyadari ini adalah wadah pertumbuhan spiritualitas jemaat, dan ini nggak bisa dilepaskan karena kita gereja bukan badan sosial, ya, kita bukan lembaga LSM dan lainnya, tapi ini adalah gereja, maka kita harus memposisikan pelayanan diakonia juga bagian daripada ruang pertumbuhan spiritualitas jemaat. Saya nanti akan berbagi soal ini. Dan juga halnya kemandirian, soal dana, soal dan lain-lainnya, ini penting untuk kita sadari. Saya mau coba masuk di bagian-bagian selanjutnya nih ya, Bapak dan Ibu. Saya sampai sini dulu deh. Nanti saya berbagi soal tadi ya, soal dana dan lainnya. Sampai sini dulu, Kak Adi. Baik. Tampaknya masih belum ada pertanyaan nih. Kita lanjut ya. Boleh lanjut dulu deh. Kayaknya pada capek nih kali kayak Pak Adi. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu saya untuk bagian yang selanjutnya nih. Jadi kalau bicara tadi Kak Adi ngomong soal pentingnya kita sadar akan konteksnya, maka kita harus juga dekat dengan realita kehidupan gereja, ya. Kita tahu bahwa gereja itu institusi yang cukup diperhitungkan. Misalnya, saya nggak tahu ya kalau di Jakarta ya, tapi di Cianjur misalnya, pendeta jemaat di Cianjur, di kota kecil, itu posisinya udah kayak ajengan. Ajengan tuh tokoh masyarakat gitu. Lalu diundang untuk akses, untuk ngobrol dengan para tokoh-tokoh masyarakat begitu. Karena pendeta Darwin di Bogor misalnya ya, dia mendapatkan akses yang cukup besar untuk mendapatkan ruang itu. Saya nggak tahu deh apakah GKI juga cukup diperhitungkan di tataran pemerintahan begitu ya. Rekan-rekan pendeta di Jakarta apakah juga dimintai pendapat ketika pemerintah DKI melakukan sesuatu ya. Pasti cukup penting untuk menyadari posisi kita itu besar. Posisi kita itu punya kekuatan sebenarnya. Setidaknya kita punya ribuan orang yang ada di dalam gereja dan itu bisa menggerakkan pertimbangan untuk pemerintah memperhitungkan gereja. Harusnya begitu ya. Jadi gereja harusnya punya juga akses-akses fasilitas pemerintah. Entah itu pemerintah atau yang swasta ya, ke CSR, dan itu menjadi ruang yang penting. Saya yakinin di GKI Kayu Putih banyak sekali orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan juga punya posisi-posisi cukup penting. Dan mungkin juga ada banyak ruang-ruang CSR yang mereka bingung salurkan kemana ya. Mungkin kalau itu bisa diakses oleh gereja menjadi ruang yang bagus untuk menggerakkan pelayanan-pelayanan ini menjadi lebih maksimal ya. Perlu info ya, juga akses dan kesiapan. Saya berbagi sedikit soal rumah belajar Ciranjang di mana GKI Cianjur punya pelayanan pendidikan bimbingan belajar gratis. Ketika ada info bahwa satu perusahaan mau memberikan CSR-nya dalam rangka Natal, begitu, maka kita
harus bisa mengaksesnya begitu. Dan kita ternyata nggak cukup siap. Rekeningnya belum ada rekening atas nama institusi ya begitu, masih atas nama bendaharanya begitu. Kemudian lalu detail-detail lain-lain yang diperlukan untuk mereka meyakini bahwa ini memenuhi standar penyaluran CSR, dan itu kita nggak cukup siap ya. Jadi jangan-jangan banyak sekali pelayanan-pelayanan kita yang kita harus siapkan untuk memang terarah untuk mengakses dana-dana yang ada di pemerintah dan di luaran. Saya sih mengasumsikan ya kenapa kita nggak mempersiapkan itu, karena yang ngapain minta ke yang lain, di biaya sendiri juga bisa begitu ya. Itu seringkali menjadi alasan utama di GKI, karena GKI kuat banget ya dalam finansial. Tapi mungkin itu perlu diperhitungkan ya. Dan harus juga gereja menjadi sosok yang juga transformatif ya. Apa itu? Pertama, cara baru dalam beberapa hal. Pertama, memandang realitas. Bahwa gereja adalah bagian masyarakat dan penting untuk kita sadari bahwa kita itu bukan komunitas tersendiri, tapi adalah bagian. Maka realita ada si kaya dan si miskin, nggak terus memandang di luaran gereja tuh yang ada yang perlu dibantu. Jangan-jangan di dalam tubuh gereja sendiri ada orang-orang warga jemaat yang perlu dibantu, dan itu harus membuat cara pandang kita cukup berimbang. Teks firman Tuhan juga mengatakan, bantulah sesamamu, terutama juga saudaramu seiman. Membaca Alkitab juga dengan tafsir yang kuat, dengan tafsir yang baru, menafsir kehidupan juga nggak selalu memposisikan orang miskin atau orang yang perlu dibantu itu sebagai sosok yang lemah, tapi mereka harus diposisikan sebagai sosok yang patut diberdayakan, dan mereka bergerak untuk menuntut haknya. Dan juga bergereja menjadi gerakan sebagai gerakan spiritual yang juga berbasis komunitas. Ini adalah sebuah gerakan bersama untuk masyarakat, bukan hanya sekedar ya di gereja harus ada program diakonia lah ya. Ya memang harus ada beasiswa, memang harus ada aksi sosial. Enggak, tapi kita buat semuanya itu menjadi sebuah gerakan yang terintegrasi untuk membuat gerak kita cukup besar. Kalau panitia Natal punya dana sosialnya, kenapa kita nggak buat satu gerak bersama untuk membuat semua dana-dana sosial yang ada di panitia Paskah, bulan keluarga, Natal, dan lainnya, bergerak pada satu ruang bersama untuk mengadakan sebuah pelayanan transformatif yang ya nggak bisa dipungkiri, yang memerlukan pembiayaan besar di sana. Dan ini berkenaan dengan misi dan pelayanan nanti. Kalau hanya sekedar karitatif, panitia Natal nanti bikin diakonia, ya udahlah hit and run aja lah, udah kita bantu satu panti asuhan di mana, atau satu gereja kecil bangun di Sumba, gerejanya yang rusak kita bangun, udah selesai. Tapi kita nggak cukup punya sesuatu yang terstruktur dengan pengembangan masyarakat di sana misalnya, atau hak-hak terhadap akses dana APBD yang ada di gereja di mana ia berada, itu lalu menjadi pelayanan-pelayanan karitatif saja. Harusnya kita bergerak dengan satu proses yang cukup kuat, dan sekali lagi jangan bergerak hanya pada karitatif dan reformatif, tapi juga bergerak pada transformatif, pada hal-hal sistem dan lain. Nah, para pemimpin, kalau rekan-rekan yang ikut pada saat ini adalah para fungsionaris gereja, saya pikir kita harus juga punya semangat yang kuat ya, dan menyikatnya dengan homo, punya hati yang terarah juga seperti hati Tuhan Yesus yang terarah pada mereka yang lemah, punya otak yang juga terus berpikir untuk bagaimana peran kita, mimbar ini juga nyata dalam pelayanan-pelayanan di latar, kita penting untuk juga mampu mengkomunikasikannya, entah secara verbal maupun juga non-verbal, entah secara langsung atau online, dan karya-karya yang memang cukup terstruktur dan berstrategi cukup komprehensif untuk membuat pelayanan ini maksimal ya. Sebenarnya proses ini di dunia pendidikan ada skill yang harus dimiliki katanya bagi orang-orang di era ini, yaitu 4C. Yang pertama critical thinking, communication, collaboration, dan creativity.
4C ini penting juga dimiliki oleh setiap rekan-rekan pelayan di gereja. Kalau kita nggak cukup punya critical thinking, maka kita melihat bahwa pelayanan bimbingan belajar itu udah tepat. Bagi-bagi sembako itu ya memang Lebaran harus ada bagi-bagi sembako. Tapi seberapa banyak sih relasi yang tercipta antara penerima sembako yang kita beri dengan kita, gereja di dalamnya. Kita harus berpikir kritis juga untuk situasi itu. Kenapa yang kita bagi sembako itu kok lapar terus ya? Kok langganan nggak berubah-berubah? Setiap kali Natal ketemu lagi, kok dia nggak berubah-berubah hidupnya? Critical thinking. Dan kita mampu harus mengkomunikasikannya dengan baik dan berkolaborasi dengan banyak badan yang lainnya. Misalnya, Wahana Visi Indonesia, saya menyebut satu nama itu, punya sebuah pola kurikulum, pola program yang cukup matang di beberapa kantong-kantong Kristen misalnya, di beberapa daerah. Ngapain kita susah-susah bikin lagi dari nol? Kenapa kita nggak kolaborasi aja dengan badan-badan itu? Pelayanan GKI di Tanah Papua misalnya ya, kenapa harus mulai dari nol lagi? Bukankah ada banyak sekali misionaris yang juga sudah melakukan peran di sana yang cukup besar? Kenapa kita nggak support saja? Kenapa harus kita bangun sebuah tempat pelatihan baru? Kenapa kita nggak bergabung aja dengan GKY yang juga melakukan peran serupa dengan PPMT-nya misalnya? Kita menemukan hal-hal baru dan juga kreativitas. Jadi proses untuk pengenalan realita menjadi penting dan bentuk dan dampaknya juga harus kita sadari. Kita nggak mau pelayanan kita hanya karitatif, nggak merubah, tapi bentuknya benar-benar harus transformatif, dampaknya juga transformatif. Kita penting menemukan apa bentuk dan dampak yang transformatif yang kita lakukan di pelayanan kali ini. Koperasi yang ada di GKI Kayu Putih misalnya ya. Seberapa banyak dari itu memberikan ruang untuk orang-orang bukan hanya mengembangkan usahanya, tapi juga punya semangat untuk mendukung komunitas lain karena dia berhasil ditolong oleh koperasi itu ya. Dampaknya jauh lebih dalam, bukan hanya sekedar bertumbuhnya usaha, tapi spiritualitas orang yang kita bantu juga bertumbuh. Dan bicara soal diakonia transformatif, ada pelayanan yang bentuknya aksi. Ya kita demo aja, ya kayaknya sih orang GKI jarang yang demo-demo begitu ya. Tapi juga bisa edukasi. Ya seperti yang kami lakukan di shelter buruh di Cianjur, kita edukasi. Kita nggak aksi demo di DPRD untuk menuntut hak buruh, tapi ada komunitas lain yang melakukan aksinya. Kita memilih untuk edukasi, ya, melatih orang, advokasi peraturan-peraturan buruh dan lainnya supaya mereka sadar dan mereka bisa mengakses. Tapi juga ada yang advokasi yang benar-benar tadi seperti saya cerita soal akses untuk dana bagi pendidikan usia dini di kampus Kristen di peraturan perdanya Kabupaten Cianjur. Harus punya keterampilan advokasi. Dan itu konstituennya cukup besar, harus menggerakkan massa besar ya karena perhitungan advokasi itu ada banyaklah syarat-syaratnya begitu. Dan saya pikir ada dua pemuda GKI yang cukup dikenal itu yang pernah menggugat satu peraturan sampai ke Mahkamah Agung itu Mahkamah Konstitusi maksudnya. Itu menjadi sesuatu yang juga rasanya gereja perlu dukung untuk orang-orang seperti itu ya. Dan bangun koalisi dan pendekatan-pendekatan dengan banyak komunitas. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk membuat kita sebagai gereja cukup peka dengan realita yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan bicara soal indikator keberhasilan. Sampai sini dulu Kak Adi. Baik, terima kasih Pendeta Hendra. Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu para peserta, tadi Pendeta Hendra menyampaikan lebih lanjut langkah-langkah ketika gereja perlu mengupayakan diakonia transformatif ya. Bagaimana gereja sendiri perlu betul-betul menyadari realitas kehidupan gereja seperti apa, karena gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri, gereja ada dalam sebuah konteks. Dan ketika diakonia transformatif hendak dipertimbangkan oleh gereja untuk dilakukan, maka Pendeta Hendra tadi mengingatkan bahwa kita tidak
perlu mengerjakan semuanya sendiri. Artinya dalam hal pendanaan, sebagai contoh, betul bahwa GKI cukup kuat secara finansial, namun kita pun juga sadar bahwa kekuatan finansial itu kan ditopang oleh persembahan jemaat. Dan saat ini, di masa pandemi, apa yang disebut dengan kekuatan finansial bisa jadi tidak lagi menjadi kekuatan, tapi juga kita tidak bisa menyangkali itu adalah kelemahan. Tetap ada berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada gereja. Nah, karena itu menarik ketika tadi dikatakan bahwa gereja pun perlu melihat ada akses kepada pemerintah yang juga sebenarnya punya banyak program, ya, program untuk menolong masyarakat, entah itu pemberdayaan atau sejenisnya. Lalu juga ada perusahaan-perusahaan yang memang punya tanggung jawab sosial, ada CSR, dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan, dan kadangkala perusahaan itu tidak cukup punya jejaring sehingga bisa menyalurkan dana CSR dengan optimal. Nah, kalau saja gereja bisa melihat itu sebagai sebuah peluang, maka tidak ada isu terkait dengan penggalangan dana, sebab ada mitra-mitra yang bisa dimanfaatkan untuk menopang program diakonia transformatif yang gereja sedang pikirkan atau gumulkan. Tentu di sana mengandung syarat gereja betul-betul perlu bertanggung jawab mengelola dana tersebut berdaya guna sesuai dengan tujuan semula, sehingga ada transformasi yang dihasilkan, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan ya untuk ditanyakan. Nah, Pendeta Hendra dan juga Bapak Ibu rekan-rekan, percakapan kita tentang diakonia transformatif ini kan kita bahas atau kita angkat dalam konteks pandemi COVID-19, begitu ya, di mana kita sadar bersama-sama bahwa pandemi ini bukan masalah kesehatan semata nih. Iya sih, ada virus corona jenis baru yang mengancam keselamatan bersama, begitu. Ada isu kesehatan di sana, iya. Tetapi kita pun juga bersama-sama menyadari bahwa ada problem ekonomi di dalamnya. Dan beberapa negara besar bahkan sudah menghadapi yang namanya resesi, ketika pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut negatif adanya. Nah, sehingga ada pengangguran di sana, ada orang-orang yang tidak punya penghasilan seperti sebelumnya, ada gaji yang dipotong sebagai contoh. Dan ini kan tentu menimbulkan mengalami kesulitan ekonomi, tentu itu hal yang baik. Tetapi kan ada masalah-masalah sosial ekonomi yang muncul dari situasi pandemi seperti sekarang. Nah, barangkali ini menarik untuk kita coba gali. Kira-kira diakonia transformatif seperti apa yang bisa gereja pikirkan ataupun juga pertimbangkan di tengah-tengah pandemi yang seperti sekarang. Sebab memang tadi dipaparkan oleh Pendeta Hendra bahwa umumnya diakonia transformatif itu kan lahir sebagai respon atas adanya ketidakadilan, atas kemiskinan struktural yang muncul di tengah-tengah sebuah masyarakat, sehingga ada gerakan-gerakan untuk melakukan pemberdayaan, pendampingan, dan sebagainya. Nah, sementara dalam konteks kita di masa pandemi ini, kalaupun ada kemiskinan, kalaupun ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, bahwa ada ketidakadilan bisa jadi iya, tapi ada faktor tambahan, yaitu pandemi ya, yang membuat kita terpuruk dalam berbagai situasi gitu. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk memikirkan bersama-sama ya, apa bentuk diakonia transformatif atau bagaimana kita mewujudkan diakonia transformatif seperti itu. Nah, barangkali Pendeta Hendra bolehkah membantu kami barangkali ya untuk coba menganalisa problem-problem yang muncul di tengah-tengah situasi masyarakat, tentu juga warga gereja menghadapi hal yang mirip atau serupa. Mungkin Bina Warga juga setahu saya ada penelitian
penelitian yang dilakukan di masa pandemi ini. Nah, kira-kira ada nggak ya hal-hal yang perlu gereja pertimbangkan sebagai peluang untuk gereja mengupayakan diakoni transformatif di masa pandemi, begitu. Ketika masyarakat dan warga gereja banyak yang terdampak secara ekonomi, penghasilan berkurang, usaha tidak bisa berjalan karena pembatasan sosial, atau memang tidak bisa berjalan oleh karena tidak mungkin bertemu begitu ya, atau karena investasi ditunda, hasil proyek-proyek mangkrak atau tertunda dan sebagainya. Itu kan memunculkan persoalan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Nah, kira-kira dari pengalaman Pendeta Hendra atau mungkin penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Bina Warga, kira-kira ada nggak insight-insight yang menarik untuk kami sebagai sebuah gereja bisa pertimbangkan untuk mengupayakan diakonia transformatif di masa pandemi ini? Atau jangan-jangan justru karena masalah sosial masyarakat masa kini, diakonia reformatif yang lebih menjawab persoalan gitu. Nah, ini barangkali kira-kira ada masukan nggak dari Pendeta Hendra tentang hal ini? Terima kasih Kak Adi untuk tambahan yang saya setuju dengan pola yang kita memang harus sesuaikan dengan situasi pandemi ini, berkenaan dengan realita yang ada di sekitar kita. Dan ini juga adalah merupakan upaya untuk mengenali konteks kan ya. Bagaimana teman-teman di Jakarta bisa melakukan bagiannya dengan tepat sekali. Ini survei yang dilakukan Bina Warga, tapi ini sangat awal pandemi. Saya pikir perlu juga ada lanjutannya, dan Bina Warga lagi merencanakan survei kembali untuk lanjutan dari situasi pasca pandemi ini yang menurut saya menjadi penting juga dicatat bahwa kalau kita melihat bagian yang soal mengeluh dalam masa pandemi begitu ya, Bapak dan Ibu, paling banyak yang mengeluh masa pandemi itu adalah mereka yang, saya nggak tahu dia apakah ini kelihatan atau enggak ya, kurang begitu kelihatan sepertinya ya. Ya, mulai jelas. Terima kasih. Ada yang paling banyak mengeluh itu adalah segmen terbesarnya adalah karyawan, begitu ya. Karena ya pastilah perusahaannya turun dan ancaman untuk PHK, dan realitanya sekarang sudah banyak juga yang PHK. Itu paling banyak mengeluh. Saya pikir apakah pengusaha tidak mengeluh? Pasti juga ada juga. Tapi dari penelitian kita sih paling banyak mengeluh adalah karyawan. Beberapa mengungkapkan tidak sering mengeluh ya, sama lah situasinya. Nah, yang menarik itu adalah 55% dari seluruh responden yang ada. Responden kami itu pada saat itu ada 1.580 orang. Masalah keuangan memang menjadi penting banget ya, itu keluhan yang terbesar dan itu paling dirasakan oleh karyawan, sekali lagi Bapak dan Ibu rumah tangga dan para wirausahaan. Dan kalau ini berkenaan dengan situasi keuangan atau situasi masalah-masalah yang berkenaan dengan pandemi karena situasi ekonomi yang buruk ini, saya pikir soal peningkatan kemampuan bertahan, resiliensi warga jemaat, masyarakat terhadap situasi pandemi berkenaan dengan keuangan, saya pikir menjadi penting untuk menjadi bidikan bagi kita, gereja untuk melakukan perannya. Saya setuju, jangan-jangan pada situasi ini pelayanan transformatif bukan yang utama, yang karitatif dan reformatif itu yang bisa dilakukan. Itu juga menurut saya baik ya. Ketiga bentuk itu, reformatif, karitatif, dan transformatif, nggak bisa dikatakan mana yang lebih baik ya. Semuanya punya konteksnya masing-masing, semua punya bagian yang harus dilakukan. Kalau orang sudah lapar ya nggak mungkin lah kita suruh berdiri untuk menuntut haknya, diajarin advokasi perda dulu, nggak mungkin lah. Kita akan kasih ikan untuk bisa makan dan lalu kita stabilkan situasinya, baru kita latih dan seterusnya itu ya. Dan ini yang menurut saya menjadi penting untuk
masa pandemi ini jangan, ya kalau yang hal-hal sistemik perlu waktu yang panjang, jangan-jangan yang diakonia yang harus dilakukan gereja pada saat ini adalah yang reformatif atau yang karitatif, karena yang lebih cepat dampaknya untuk membuat orang-orang yang membutuhkan langsung bisa merasakan dampaknya. Bentuknya pasti bersekitaran soal kehidupan ekonomi, karena dari kehidupan ekonomi itu yang menghasilkan beberapa dampak selanjutnya ya. Kalau kita melihat dari hasil penelitian yang dilakukan Bina Warga yang lalu itu, banyak sekali situasi kegelisahan itu membuat lalu relasi keluarganya menjadi buruk ya. Dalam penelitian kami itu, coba saya lihatkan ya Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, orang GKI makin banyak berdoa di masa pandemi ini, Bapak dan Ibu ya. Para karyawan, wirausaha, ibu rumah tangga lebih banyak melakukan doa pribadi dibandingkan sebelumnya, dan itu menunjukkan kegelisahan besar. Dan saya pikir kalau tadi Kak Septemi berbagi soal pendampingan pastoral untuk mereka-mereka yang sedang dalam masa situasi berat, terpuruk sekali dalam masa pandemi, jangan-jangan pelayanan-pelayanan seperti itu yang harus banyak dikembangkan ya dalam masa pandemi ini. Dan saya sih setuju kalau ruang atau masa pandemi ini bukan waktu yang cukup tepat untuk melakukan proses diakonia transformatif, karena perlu menolong mereka yang terdampak secara cepat dan waktu yang singkat begitu. Baik, terima kasih Pendeta Hendra untuk masukan dan juga sharing hasil survei ya yang dikerjakan oleh Bina Warga pada awal-awal masa pandemi terjadi. Silakan Bapak Ibu diberikan kesempatan kepada kita untuk coba bertanya atau mau memberikan tanggapan pun juga sebuah kemungkinan ya, supaya sebagai gereja kita betul-betul bisa sadar akan karya panggilan kita. Sekali lagi, dalam awal pemaparan tadi Pendeta Hendra menjelaskan secara makna kata tentang tugas-tugas panggilan gereja selalu terkait dengan karya bagi masyarakat, ya, baik itu latreia, liturgia, itu terkait dengan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat, kerja bakti begitu ya. Nah, karena itu gereja tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Gereja betul-betul harus hadir menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat, tentu itu baik, tapi juga gereja tidak hadir pada ruang kosong. Gereja hadir pada sebuah konteks. Nah, ketika konteksnya sedang bergumul bersama-sama terkait dengan masalah ekonomi sebagai contoh, maka gereja betul-betul perlu memikirkan secara sesama apa yang perlu gereja lakukan. Pelayanan diakonia karitatif dan reformatif bukan tidak mungkin ini menjadi hal yang urgent untuk gereja pertimbangkan, lakukan. Bukan berarti bahwa kita sebagai gereja belum melakukan hal-hal tadi, tapi barangkali masih ada hal-hal baru atau hal-hal lain yang juga strategis, dan itu bisa kita kerjakan bersama sehingga menolong ya resiliensi di tengah-tengah kehidupan masyarakat agar mampu bertahan melewati masa-masa pandemi yang dampak sosial ekonominya barangkali masih panjang. Sekalipun pandeminya udah usai, tapi situasi ekonominya barangkali perlu waktu lagi untuk pulih. Nah, gereja barangkali bisa berperan di sana. Dan kata kunci 4C yang tadi Pendeta Hendra sampaikan, tentu ini perlu kita manfaatkan. Dan C yang ketiga itu kolaborasi. Tadi diingatkan, gereja jangan memulai sesuatu dari awal, sebab bukan tidak mungkin ada
badan-badan atau gereja lain atau bahkan komunitas agama lain yang sudah melangkah, mengapa tidak kita bersama-sama kolaborasi supaya lebih punya daya jangkau, punya juga daya topang yang lebih kuat. Ketika kita bersinergi, tentu dampak yang dihasilkan bisa lebih luas dan besar. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau memberikan tanggapan, sekedar pendapat, masukan, usulan, atau ada pertanyaan yang mau digali lebih lanjut, silakan. Diberikan kesempatan kepada rekan-rekan peserta di ruangan ini. Ini memang waktunya sudah jam 12, tampaknya kampung tengah sudah membuat kita berpikir untuk makan siang gitu ya. Tapi silakan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Tentu nanti kita akan break ya. Kita akan break sebelum pengayaan dalam diskusi. Kita akan break untuk makan siang tentunya ya. Silakan, barangkali kita tidak harus paksakan sampai jam 1. Kalau kita bisa ambil waktu sampai setengah 1 pun juga sebuah kemungkinan ya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan, atau sekedar saran? Silakan. Kalau belum ada, saya tutup dengan sharing soal Cianjur ya, Pak. Boleh. Silakan bertanya. Jadi ini sebagai penutup Bapak Ibu, ini pengalaman di Cianjur ya. Saya sih sebenarnya sudah nggak di Cianjur, tapi apa yang dilakukan teman-teman di sana saya pikir juga baik untuk kita jadikan pertimbangan nanti kalau teman-teman mencari konteks di masa pandemi apa yang tepat ya. Jadi tentu apa yang disampaikan ini konteksnya Cianjur dan bukan dalam masa pandemi, tapi prinsip-prinsipnya menurut saya menjadi penting untuk rekan-rekan bisa lakukan di tempat pelayanan begitu. Ini GKI Cianjur udah cukup tua dan realitanya itu teman-teman di sana memiliki defisit keuangan dan kita tahu Cianjur sebagai komunitas muslim besar dan juga tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, itu kombinasi yang baik untuk gerakan-gerakan radikal Bapak dan Ibu. Dan tuduhan-tuduhan kristenisasi itu cukup kuat ya. Dan kaum muslim radikal yang bersuara keras juga ada di Cianjur dan itu komunitasnya cukup kuat ya, berafiliasi dengan FPI di Jakarta juga begitu. Dan ini sesuatu yang menjadi realita lapangan di Cianjur ya. Kalau bicara soal kesalehan pribadi yang spiritualitas itu adalah kesalehan pribadi yang perdalam, dibarui dan dipadukan dengan kepedulian yang bernyala bagi dunia. Kayaknya tuh GKI Cianjur belum sampai di sana begitu ya. Ketika awal-awal 2007 melakukan pelayanan-pelayanan ini, fokusnya masih pada diri sendiri. Nah, ada satu dokumen yang diterbitkan oleh Dewan Gereja Dunia di persidangannya di Porto Alegre tahun 2009 kalau nggak salah, 2005 maksud saya, itu yang menunjukkan ekonomi kematian dan ekologi kematian ya. Dan berdasar pada data itu lalu kita melakukan pelayanan-pelayanan dengan pola yang tadi saya sudah sampaikan ya Bapak dan Ibu. Karitatif, reformatif, dan transformatif begitu. Ini pelayanan karitatif teman-teman di sana berdasarkan data yang ada, kemudian teman-teman di sana kumpulin beras setiap kali mau kebaktian, orang-orang bisa kirim beras ya, terus dikumpulin, terus dibagikan ke sekitar dan mereka yang membutuhkan berkolaborasi dengan warga RT setempat untuk bisa berrelasi dengan gereja. Jadi lebih banyak bukan teman-teman di Cianjur yang datang ke sana, tapi diundang untuk ke gereja ya. Dalam perkembangannya lalu karena berasnya makin banyak, kemudian ada realita lapangan lain tentang gelandangan kota yang susah, lalu ada program S3 Sangu setiap Sabtu, di mana setiap Sabtu malam bersama dengan rekan-rekan dari berbagai komunitas itu membagikan makanan bagi para gelandangan kota ya. Lalu ketika berelasi dengan para gelandangan kota, ada banyak yang sakit, ada banyak yang perlu ke rumah sakit tapi nggak bisa ya. Dan lalu teman-teman di sana bikin
pelayanan ambulan gratis ya. Pelayanan ambulan gratis ini dikelola bersama juga dengan seluruh masyarakat. Ketika idenya itu disampaikan, diposting di media sosial, mengajak masyarakat untuk mau menanggapi apakah ide ini relevan buat kita, dan mereka menanggapinya, dan ketika ada yang nanggapin lalu kita follow up, mau nggak kita kerjasama untuk mewujudkan impian ini begitu. Sampai dengan akhirnya setelah pengumpulan dana dikelola bersama juga, relawan-relawannya juga banyak sekali dari masyarakat sekitar, bukan dari warga GKI aja, bahkan juga dengan yang non-Kristen, dan itu dikelola bersama. Mobilnya juga diurusin bersama-sama, bukan dari gereja aja, tapi juga dengan warga masyarakat yang punya bengkel, begitu ya. Warga masyarakat yang punya bengkel itu memberikan diri juga untuk servis mobil secara gratis karena mereka punya akses itu, dan ini dikelola bersama Bapak dan Ibu. Dan ada beberapa pemuda yang punya keahlian khusus untuk bikin aplikasi, mereka bikin aplikasi jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing, berkolaborasi untuk mewujudkan pelayanan ini. Ini yang karitatif Bapak Ibu. Yang reformatif apa yang dilakukan, ada program kewirausahaan pemuda putus sekolah, tapi program ini nggak cukup maksimal karena ternyata membentuk seorang menjadi pengusaha itu bukan perkara yang gampang, dan perlu waktu yang cukup panjang, dan jatuh bangunnya gereja nggak cukup siap ketika pemberian modal usaha, kemudian yang dibantu ternyata jatuh, yang nggak berhasil, terus mau dibantu lagi, mikir-mikir yang pinjaman dulu gimana, belum balik. Padahal kan ya memang proses jatuh bangun itu harus terus didampingin ya, ditambah lagi suntikan modal dan lainnya, itu nggak cukup siap gerejanya begitu. Ini beberapa aktivitas yang dilakukan, pelatihan-pelatihan untuk membuat para pemuda putus sekolah di Cianjur bisa punya usaha. Mereka-mereka yang punya usaha lalu disuntik modal dengan pinjaman yang sangat ringan, dengan pola koperasi, tapi kami nggak menyebutnya koperasi, tapi tabungan peduli kasih, karena ada banyak orang yang menyimpan tabungannya di sana dan boleh pinjam, dan itu polanya samalah seperti koperasi di Kayu Putih begitu ya. Dan beberapa ini yang dapat pinjaman Bapak dan Ibu nggak jauh-jauh di sekitaran gereja, kalau dari namanya juga Anugerah Gusti ya. Pasti yang punya ini sangat menghayati anugerah itu ya, Bapak dan Ibu. Ini program beca, ini Pak Hasim, ini foto tahun 2008 Bapak dan Ibu. Tahun 2008 udah 20 tahun ngebeca, berarti waduh udah lama banget dia ngebeca. Tapi dia nggak pernah punya beca. Dan lalu karena mangkal di depan gereja, kemudian gereja kasih pinjaman untuk dia punya becak begitu Bapak dan Ibu. Dan luar biasanya dia setiap hari itu sewa becak ke orang yang punya becak itu, setornya 10.000 per hari. Dia dapat nggak banyak, 30-40 ribu ya dapat, tapi setorannya itu cukup berat untuk dia sebenarnya, karena dia nih Hasim ini punya anaknya 8 Bapak dan Ibu di Brebes sana. Nah, dia pengen sekali punya beca tapi nggak punya uang ya, dan akhirnya gereja membelikannya. Kemudian dia tetap setor, tapi dulu setornya ke pemilik beca, sekarang setornya ke gereja ya. Harganya pada saat itu 1.800.000 Bapak dan Ibu. Tapi dia sepakat boleh nggak 100.000 per bulan dia setor, dan puji Tuhan dia setor dengan rajin, dan tadinya harusnya 18 bulan tapi 8 bulan lunas Bapak dan Ibu. Ketika lunas, saya tanya sama Sim, duit dari mana Sim? Begitu ya. Dia mengatakan, Pak, saya dapat arisan Pak, jadi saya mau setor dulu lah semuanya supaya cepat lunas. Gitu ya. Saya tanya, kenapa kamu nggak gunain dulu buat kepentingan keluargamu? Jawaban Hasim ini yang menurut saya luar biasa ya. Jawabannya begini Bapak Ibu. Pak Hendra, saya ini belum pernah dipercaya begini besar. Saya nggak mau ngecewain gereja. Saya mau kasih dulu. Waduh, Bapak dan Ibu ini luar biasa sekali ya. Dan itu menjadi semangat untuk kita memberikan akhirnya kredit-kredit BCA yang lain, dan Pak Hasim menjadi rekomendator. Orang yang memberi rekomendasi bagi kita, kalau kita punya dana untuk memberikan bantuan, maka Pak Hasim yang akan kasih rekomendasi siapa yang bisa dapat ya. Ini beberapa orang-orang yang dapat rekomendasi dari Pak Hasim.
Ada akad kreditnya juga. Orang Sunda tuh kalau kredit juga kayak akad nikah Bapak dan Ibu, ada ijabnya begitu. Diterima uangnya, semoga berkah dan lain-lainnya begitu. Dan ini ada beca-beca mereka yang baru dan puji Tuhan mereka sudah lunas. Ada yang punya 2 beca dari gereja, ada yang punya 1 beca plus 1 warung karena kredit di gereja dan lain. Soal ekologi kematian, ada komitmen no plastik, saya pikir ini banyak sekali dilakukan di banyak tempat. Pendidikan, ada rumah belajar Ciranjang karena situasi keterbatasan penangkapan pendidikan bagi warga yang kurang mampu di Ciranjang, lalu teman-teman di Cianjur bikin bimbel gratis ya. Ini rumahnya Bapak dan Ibu yang juga pasti pengadaannya ini disupport oleh gereja lain, juga termasuk GKI Putih ya untuk mendukung pelayanan di Cianjur. Siapa yang ngajar? Ada pemuda gereja, ada warga sekitar, ada orang-orang yang pernah belajar di rumah belajar, udah lulus terus sekarang ngajar ya. Dan sekarang sih ada sekitaran 60-an orang mungkin ya. Dan terakhir saya bertanya masih berjalan juga, tapi masa pandemi ini pastinya berhenti ya Bapak dan Ibu. Ini juga pelayanan serupa, kalau tadi rumah belajar, ini taman belajar, tapi ini nggak begitu maksimal. Kenapa? Karena ruangannya nempel di gereja dan ada perpustakaan di dalam gereja, dan itu menimbulkan tuduhan kristenisasi bagi yang ada di masyarakat bagi gereja begitu. Jadi akhirnya pelayanannya tutup juga. Ini pelayanan yang lain di sekolah-sekolah negeri ya. Ini yang reformatif Bapak dan Ibu. Bagaimana yang transformatif? Tadi saya cerita soal advokasi Perda ya, Perda Gerbang Marhamah. Dan prosesnya panjang Bapak Ibu. Dari membuka diri ya, sekedar mengucapkan selamat puasa, lalu mengundang pertemuan para pemuda pesantren dengan pemuda gereja untuk membangun relasi, bertukar pemikiran soal pentingnya advokasi Perda, sampai makan bersama begitu ya, sampai akhirnya punya gerakan untuk ayo kita dukung untuk advokasi Perda ini berlangsung ya. Ini pelayanan buruh yang saya ceritakan tadi ya, kita ada shelter buruh karena ada perpindahan pabrik yang baru, pengembangan etos kerja. Ketika pemasukan uang bertambah karena biasanya mereka nganggur, terus ketika jadi karyawan, mereka lalu punya pendapatan tetap, tapi lupa ada beban-beban yang lainnya, begitu. Karena biasanya mereka dari rumah ke pabrik itu ngojek, dan ngojeknya nanti dibayar sebulan sekali. Dan ketika gajian, di depan pabrik udah ada pacar kaget ya Bapak Ibu. Dia belanja-belanja, lalu lupa bayar ojeknya. Maka dapat penghasilan tetap, tapi hutangnya juga bertambah. Dan maka perlu ada pendidikan literasi keuangan ya, itu dilakukan di shelter buruh. Dan advokasi Perda advokasi hak buruh yang saya sampaikan tadi. Ini pelatihan-pelatihan yang kami pernah lakukan ya. Kalau pelatihan, Bapak Ibu bisa lihat di belakang ada beberapa preman yang udah ngamatin. Mereka adalah juga orang-orang pabrik ya, mungkin mereka mau tahu apa sih yang diajarin dari shelter buruh ini ya. Dan ini lalu bagaimana pembiayaannya Bapak dan Ibu? Pembiayaan ya dari jualan-jualan, penyewaan alat ya. Di Cianjur tuh untungnya nikahan tuh nggak hanya Sabtu Minggu Bapak Ibu. Di hari Senin, Selasa, Rabu biasanya juga ada pernikahan ya, tergantung hari baik menurut mereka. Dan itu menjadi keuntungan buat gereja. Pada saat itu kita sewa-sewain alat-alat gereja ya, karena kita nggak punya cukup kemampuan keuangan. Tapi itu melelahkan dan akhirnya kita berhentikan karena setiap kali Jumat kita harus beres-beres gereja lagi ya. Itu capek banget Bapak Ibu. Jualan barang bekas cukup signifikan. Sekali jualan bisa 20 sampai dengan 30-an juta bisa dapat ya Bapak dan Ibu. Ini barang-barang bekas yang dijual begitu. Dan yang paling besar memang crowdfunding. Penggalangan ambulan misalnya kita pakai crowdfunding. Beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga begitu, sama kita pakai crowdfunding. Ini kita punya tanah gadai sawah yang padinya lalu kita jual ya untuk dapat memasukkan keuangan untuk membiayai program gitu. Yang menariknya Bapak dan Ibu, semua yang kita lakukan itu harus terhubung dengan aktivitas peribadatan. Semua bukan hanya sekedar kesalehan pribadi dalam ibadah, tapi kita komunikasikan dengan aksi-aksi diakonia supaya jemaat itu benar-benar bertumbuh secara spiritual begitu. Jadi setiap
para relawan ambulan misalnya, kalau habis pelayanan mereka harus nulis refleksi, dan refleksinya tuh diposting di medsos. Kalau Bapak Ibu mau lihat di Facebook tuh ada ambulan gratis GKI Cianjur, atau ada Sangu Setiap Sabtu, di situ ada refleksi-refleksi para relawan ya, yang selalu ngomong soal relasi dia dan sesama dengan pengenalannya akan Tuhan. Dan itu menjadi ruang mengkoneksikan antara ibadah di gereja dengan aktivitas di luar gereja. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Pak Adi. Ya, baik, Pendeta Hendra. Dalam sharing tentang pengalaman di GKI Cianjur, muncul satu pertanyaan ya dari Penatua Cecep. Saya akan coba share screen terkait dengan tadi penjelasan dari Pendeta Hendra bahwa ada tuduhan atau kekhawatiran soal kristenisasi gitu. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh gereja ketika mau melaksanakan katakanlah diakonia karitatifkah, diakonia reformatifkah, begitu. Lalu berhadapan dengan tuduhan dari kelompok masyarakat tertentu tentang kristenisasi. Nah, kira-kira dari pengalaman Pendeta Hendra atau mungkin wawasan yang ada, apa yang perlu gereja cermati ya supaya niat baik untuk berkarya itu bisa diterima dan tuduhan kristenisasi bisa diminimalisir efeknya begitu. Silakan. Terima kasih Pak Cecep pertanyaannya. Saya tuh ini soal berbagi di Cianjur aja ya Pak Cecep ya. Saya pengalamannya hanya itu soalnya. Di Cianjur itu gereja nggak bikin apa-apa udah dituduh kristenisasi Pak, begitu. Jadi parkiran makin penuh, kalau kebaktian Acat itu wah ini makin banyak nih yang jadi Kristen nih begitu ya. Jadi mau bikin sesuatu atau diem aja sama tuduhan itu ada. Maka biasanya saya lalu mengatakan udah jalan aja. Kalau kita punya niatan memang tulus, maka kita akan terus bisa punya kemampuan melakukannya tanpa apapun yang dikhawatirkan. Ya, orang tulus tuh nothing tulus katanya begitu. Yang kedua adalah kolaborasi, Pak. Ya, Sangu Setiap Sabtu misalnya. Sangu Setiap Sabtu udah tuh tuduhannya itu nanti gelandangan kota akan dikristenin tuh. Ya. Tapi lalu kita ngundang orang-orang untuk terlibat. Dan puji Tuhan ada yang pakai jilbab yang ikut begitu. Nah, yang pakai jilbab itu yang lalu banyak difoto. Banyak difoto dikasih di media sosial. Ya, bahwa kita juga berkolaborasi loh dengan berbagai komunitas yang lain. Jadi ini bukan kristenisasi. Jadi memang hal-hal itu harus dikomunikasikan dengan apik. Ya, dengan cara propaganda tertentu. Untuk membuat akhirnya orang tahu bahwa ini karya-karya yang dilakukan gereja dalam sebuah ketulusan. Apakah gereja harus menutupi? Ini lebih baik jangan disebut gerejanya. Enggak, kami punya teman-teman di Cianjur punya prinsip bahwa apa yang dilakukan gereja, masyarakat harus tahu itu dari gereja. Bahkan titik kumpulnya teman-teman relawan ambulan maupun Sangu Setiap Sabtu misalnya di gereja. Para tukang beca yang mau kredit itu setornya kemana? Ke kantor gereja. Dia harus masuk ke gereja. Dia harus tahu soal gereja. Supaya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan gereja nggak selalu membuat lalu akhirnya Kristen. Tapi tentu kita berharap juga mereka kenal Kristus dari apa yang kita lakukan. Tapi bukan itu yang tujuan utama, tapi kita melakukannya memang untuk menyalurkan kasih Kristus kepada mereka. Jadi itu pola-polanya, Pak. Kita tulus, kolaborasi, dan terus dikomunikasikan. Itu, Pak. Jadi disingkat TKK ya, Pendeta Hendra ya. Tulus, kolaborasi, dan komunikasi. TKK mudah diingat. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tampaknya belum ada lagi pertanyaan yang muncul. Ataukah di ruangan ini masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, waktu memang sudah menunjukkan pukul 12.37. Ini tampaknya sudah waktunya makan siang barangkali ya buat
sebagian besar dari kita. Karena itu barangkali izinkan saya mewakili para peserta Sarasehan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pendeta Hendra yang sudah berbagi wawasan kepada kami tentang panggilan gereja, termasuk diakonia di dalamnya, menolong kami juga untuk disegarkan pemahaman konsep tentang ada 3 model diakonia pada kenyataannya, yang karitatif, reformatif, dan transformatif, tanpa harus terbelenggu oleh pemahaman bahwa yang paling akhir itu yang paling hebat, yang paling ideal. Tidak juga, sebab ketika orang lapar, ketika orang terluka, harus menunggu transformasi dikerjakan lebih dulu, tentu tidak relevan. Tuhan Yesus pun dalam melaksanakan karya pelayanannya, ketika ada orang lapar, dia berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Sehingga ketiga-tiganya barangkali sesuatu yang perlu gereja hayati dan gumulkan untuk membantu menyebarluaskan semangat membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pendeta Hendra untuk sharing. Ini tentu menjadi bekal berharga bagi kami nanti untuk berdiskusi bersama dalam breakout room. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita akan berdoa makan bersama-sama. Tentu makannya di tempat masing-masing ya, Bapak Ibu, kita belum bisa berkumpul. Ada usulankah? Apakah kita akan pakai waktu sampai jam 1:20 barangkali ya? Artinya ada 40 menit yang bisa kita manfaatkan